tambah 2 itu kan berapa? Minus 2. Berarti minus 1 ditambah minus 2. Hasilnya adalah 2 ya. Berarti kan positif. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan bahas materi tentang pertidaksamaan bentuk akar. Gimana penjelasannya? Untuk itu simak videonya sampai selesai. Oke, langsung saja kita lihat dulu soalnya ya. Nah, perhatikan ini. Akar dari X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 kurang dari akar dari X kuadrat plus 5X plus 6. Oke ya. Nah, hati-hati di sini pembahasannya tidak simpel kemudian membandingkan yang di dalam akar saja ya, tapi kita lihat syarat-syarat dalam akar dulu ya. Nah, perhatikan di sini syarat dalam akar itu kan harus lebih besar sama dengan 0. Nah, maka di sini kalau mengandung akar fx sama dengan akar dari fx itu syaratnya berarti kan fx lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kan keduanya ini kan di dalam akar ya, maka harus kita selesaikan dulu. Kita syarat-syaratnya harus kita selesaikan dulu ya. Nah, yang pertama dulu, ini X kuadrat yang X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 itu kan harus lebih besar sama dengan 0 dulu ya, ini akarnya ya, dalam akar ini ya. Nah, berarti kita membentuk apa ini? Pertidaksamaan kuadrat ya. Nah, kalau soal model ini, bentuk kuadrat, maka untuk menyelesaikannya kita faktorkan ya, di sebelah kiri kita faktorkan, itu menjadi perkalian ini ya, X plus 5 dikali X min 1 lebih besar sama dengan 0 ya. Lihat di tutorial cara memfaktorkan bentuk kuadrat. Oke ya, kalau kita sudah memfaktorkan ini berarti apa? Berarti kita cari pembuat nolnya dulu ya. Di sini ada dua nilai. Di sini pembuat nolnya itu ketika X plus 5 sama dengan 0 dan X dikurangi 1 sama dengan 0. Ketika X plus 5 sama dengan 0, maka pembuat nolnya adalah X sama dengan minus 5. Ketika X dikurangi 1 sama dengan 0, maka pembuat nolnya adalah X sama dengan 1. Oke ya. Nah, sekarang kita buat ke garis bilangan. Di sini minus 5 dan 1 ya. Nah, kan minus 5 kurang dari 1, maka letaknya di sebelah kiri daripada nilai satunya. Oke, pada garis bilangan kalian sudah tahu ya. Yang penting posisi minus 5 itu di sebelah kiri dari 1. Nah, sekarang kita cek. Di sini kan ada 3 tempat ya. Di sebelah kiri minus 5, antara minus 5 dan 1, dan lebih dari 1. Ada 3 bagian atau 3 daerah ya. Kita cek, kita akan mengecek nilai-nilai ini apakah hasilnya positif apa negatif. Intinya gitu aja ya. Misalkan di sini kita cek dulu, di sini kita cek X sama dengan 0. Kan 0 itu kan berarti kan di daerah antara minus 5 dan 1 ya. Apakah itu hasilnya positif atau negatif? Nah, caranya kita tinggal masukkan aja 0 ke ini, X plus 5 dikali X min 1 gitu aja ya. Misalnya X-nya ini kita ganti 0 ya. Nah, maka kan menjadi perkalian berapa ini? 0 tambah 5 itu kan 5 ya. Ini 0 dikurangi 1 itu kan minus 1. Maka perkalian menjadi 5 dikali minus 1. 5 dikali minus 1 itu kan hasilnya adalah minus 5 ya. Berarti kan menunjukkan nilai negatif ya. Nah, maka di sini kita taruh tanda negatif ya. Paham ya? Paham ya, kita cuma mencari nilai tandanya saja, negatif atau positif aja. Nah, misalkan ini ada 2 itu kan di sebelah kanan 1 ya. Nah, kita cek positif atau negatif. Nah, caranya kita masukkan saja 2 ke ini, 2 ke sini ya, X plus 5 X dikurangi 1 ya. Nah, 2 tambah 5 itu kan 7. Oke, sini 2 dikurangi 1 itu 1 ya. Berarti kan ini 7 dikali 1, hasilnya adalah 7. Nah, jadi kan hasilnya positif ya. Begitu juga di sini ada minus 6 ya. Kita cek aja minus 6 kita masukkan ke sini ya. Minus 6 tambah 5 berapa? 1. Minus 6 dikurangi 1, minus 7 ya. Nah, jadi kan menjadi minus 1 dikali minus 7. Hasilnya adalah 7 ya, kan positif. Kita taruh aja di sini tandanya positif ya. Nah, berapa daerah yang memenuhi? Nah, kalau mencari daerah yang memenuhi, kita fokus pada tanda ini. Ini kan pertidaksamaannya kan tandanya lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Maka yang kita peroleh atau yang kita pilih adalah yang bertanda positif. Karena kita tahu bahwa bilangan lebih dari 0 itu kan positif ya. Nah, maka kalau di sini lebih besar sama dengan 0, maka yang kita peroleh yang kita pilih adalah kurang dari minus 5 dan lebih dari 1. Nah,
Jadi syarat yang pertama itu X kurang dari minus 5, X lebih dari 1. Karena kita pilih yang positif. Ya. Oke, sekarang syarat yang kedua. Di sini ada X kuadrat plus 5X plus 6. Lebih besar juga sama dengan 0 ya. Cara sama, kita faktorkan di sini menjadi X plus 3 dikali X plus 2. Lebih dari sama dengan 0. Sehingga pembuat nolnya itu kan ada 2 ya. X sama dengan minus 3 ketika X plus 3 sama dengan 0. Dan X plus 2 sama dengan 0 itu kan X sama dengan minus 2. Nah, sekarang kita buat garis bilangan ya. Posisi minus 3 dan minus 2 itu kan minus 3 di sebelah kiri ya. Sementara minus 2 di sebelah kanan. Sekarang kita cek ya. Kita cek di sini misalkan di sini ada minus 4 ya. Minus 4 kalau kita masukkan di sini kan menjadi berapa ini? Minus 4 tambah 3 itu kan minus 1 ya. Minus 4 tambah 2 itu kan berapa? Minus 2. Berarti minus 1 ditambah minus 2. Di sini adalah 2 ya. Berarti kan positif. Ya. Kemudian ini kita cek minus 2,5 di sini kan di sini ya. Kalau kita masukkan di sini minus 2,5 ditambah 3 itu kan setengah ya. Kemudian ini minus 2,5 ditambah 2,5 ya. Oke, berarti kan setengah dikali minus setengah itu kan minus seperempat. Oke, berarti di sini kan tandanya minus ya. Kemudian kalau kita cek di sini 0 ya, di sini kan 0 di sini ya. 0 itu kalau kita masukkan kan 0 tambah 3 hasilnya 3, 0 tambah 2 hasilnya 2. Berarti 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. 6 itu hasilnya positif ya. Nah, maka di sini kita ganti kita tandai dengan positif. Nah, berarti kan di sini ada positif, negatif, positif. Nah, syaratnya lebih besar 0 ya. Berarti kita pilih yang positif ya. Oke, berarti kurang dari minus 3 lebih dari sama dengan minus 2. Nah, ini syarat yang kedua sudah kita temukan. X kurang dari sama dengan minus 3 atau X lebih dari sama dengan minus 2. Nah, setelah syarat-syaratnya ini, nah baru kita akan menyelesaikan bentuk akar ini ya. Jika akar fx kurang dari akar gx, maka penyelesaian adalah fx kurang dari gx. Atau sebaliknya, jika akar fx lebih dari akar gx, maka penyelesaian adalah fx lebih dari gx ya. Oke, jadi kita langkah ketiga yaitu penyelesaiannya ya. Bandingkan aja yang di dalam akar ya. Berarti x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5 kurang dari x kuadrat ditambah 5x plus 6 ya. Oke, ini kedua ruas bisa kita coret, x kuadratnya sama ya. Kita coret aja, dihilangkan. Maka berikutnya kita tinggal yang ini, 4x dikurangi 5 kurang dari 4x ditambah 6 ya. Sekarang kita pindah ruas dulu. 4x ini 5x pindah ke kiri ya, menjadi 4x dikurangi 5x kurang dari 6 plus 5 ya. Minus 5 ke kanan jadi positif gitu ya. Oke, 4x dikurangi 5x itu kan minus x ya. Di sini 6 tambah 5 11. Berarti minus x kurang dari 11. Berarti x biar menjadi x ini kita kalikan dengan minus 1 dan tandanya dibalik ya. Maka x lebih dari minus 11. Oke, sekarang kita punya 3 syarat atau 3 nilai batas x ya. Yang pertama ini x kurang dari minus 5 atau x lebih dari sama dengan 1. X kurang dari minus 3 atau x kurang dari sama dengan minus 3. X lebih dari sama dengan minus 2. Dan yang terakhir, X lebih dari minus 11. Nah, kalau ini kita iriskan, berarti kan syaratnya ini kan yang terakhir itu kan X lebih dari 11, minus 11 ya. Nah, maka di sini kita lihat yang paling kecil di sini X kurang dari sama dengan 5 ya. Nah, maka yang pertama adalah minus 11, X antara minus 11 sampai minus 5. Di sini adalah lebih dari, kurang dari minus sama dengan minus 5. Kemudian yang di sini yang sebelah kanannya X lebih dari sama dengan minus 2, di sini X lebih dari sama dengan 1 ya. Berarti yang merupakan irisan dari keduanya ini adalah X lebih besar sama dengan 1. Nah, jadi penyelesaian secara keseluruhan ya, itu adalah X antara minus 11 sampai dengan minus 5. Jadi minus 5-nya ikut, atau X lebih dari sama dengan 1. Oke ya, nah ini adalah penyelesaiannya. Oke, begitu, sudah paham? Ya, demikianlah tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.